ini adalah memang pertama kali khusus pertanian. Kalau hari Minggu saat begini, saat pendaftaran kami juga harus layanin. Karena narkoba ini, waduh, Kan musuh negara, musuh negara. masyarakat. Makanya itu nggak boleh dibuktikan dengan surat keterangan dari Narkoba. Potensi untuk menjadi swasembada pangan seperti asta-citanya Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini, ya ini mudah-mudahan bisa terwujud kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Humas Polres Kutai Timur dalam acara podcast Kabar Sikutim. Alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas informasi yang sangat hot untuk sekarang ini untuk mendukung pemerintah yang baru dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia. Ini ada satu informasi yang mungkin harus warga masyarakat sekalian ketahui. Kebetulan siang hari ini langsung datang narasumber kita dari Polres Kutai Timur yaitu Kabak. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Alhamdulillah jauh ini kami kabar baik. Alhamdulillah bisa sehat, bisa ketemu seluruh pemirsa. Untuk yang ditanyakan tadi terkait kabar apa yang Lagi hot-hotnya. lagi hot-hotnya untuk masyarakat. Ya, terus terang untuk bagian SDM Polres Kutai Timur tugas utama adalah mengurusi seluruh anggota dalam hal ini administrasinya dari mulai yang bersangkutan lahir sampai mau meninggal dunia seperti itu. Karirnya juga di situ kita juga urusin semuanya. Oh, iya. Tapi kita lewatin urusan untuk ngurusin anggota. Yang jelas sudah memang itu tugas kami. Tugasnya. Tugas lain adalah yaitu tadi Yang informasi yang terhot ini yang perlu mungkin warga masyarakat sekalian ketahui ini, Pak. ya, yang jelas saat ini kami memfasilitasi untuk rekrutmen Rekrutmen. personil baru Benar. seperti itu. Ya, siapa yang mungkin mau mendaftar jadi polisi, mau daftar menjadi anggota Polri untuk menjadi kop baju coklat ya, Pak Iya, Yanto? iya. Apa yang kira-kira yang lagi hot-hotnya ini lagi penerimaan polisi yang bidang apa ini? Ya, kebetulan saat ini kita mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kali ini di bulan ini Polri membuka kepada seluruh putra-putri warga negara Indonesia untuk direkrut menjadi anggota Polri tapi khusus yang mempunyai potensi khusus. Makanya singkatannya Bakomsus. Bakomsus, jadi Bintara mempunyai kompetensi khusus. Nah kali ini khusus pertanian. Pertama pertanian, yang kedua adalah gizi dan kesehatan masyarakat. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi yang punya latar belakang SMK pertanian, yang SMK boleh. Yang di 3 boleh, di 4 boleh, dan sarjana boleh. Wah. Seperti itu. Tapi khusus pertanian, pertanian, peternakan dan perikanan. Seperti itu. Siap. Dan kebetulan kan mungkin di Kutai Timur ini punya namanya STIPER ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Mungkin ada peminat sejauh ini Pak terkait sama itu Pak. Untuk peminat ada, yang jelas yang saat ini sudah kalau dari STIPER otomatis D3, D4 ataupun sarjana seperti itu. Otomatis itu lulusan yang tahun kemarin. Seperti itu. Ya untuk kali ini Pak, mungkin bisa saya jelaskan mempunyai Bintara untuk penerimaan Bintara kompetisi khusus itu yang pertama lulusan SMK. Kemudian pembentukan kali ini dibutuhkan adalah 500 pria dan wanita untuk bidang pertanian. Sementara kalau untuk gizi dan kesehatan itu jumlahnya 100 orang. Itu yang harus di 3, di 4 maupun sarjana saja. Itu pun hanya untuk wanita saja yang untuk gizi dan kesehatan masyarakat seperti itu. Ya, jadi jangan patah semangat. Nah, ini harus semangat. Ini kesempatan yang bagus ya Pak Rusyanto. Iya. Dalam hal ini kok tumben-tumben ini bidang pertanian juga kita rekrut, kemudian perikanan, peternakan, sampai juga gizi masyarakat. Ini tentunya Polri berkomitmen untuk mendukung pemerintah
Republik Indonesia Iya, di seperti bawah itu. kepemimpinan Bapak Prabowo ya Pak. Seperti itu. Siap. Terus kira-kira ini sudah mulai pembukaan pendaftaran apa? Ya, mulai hari ini tanggal 11 November sampai dengan tanggal 17 November dibuka seluas-luasnya kepada seluruh putra-putri kita yang ada di Kutai Timur khususnya untuk bisa mendaftar. Oke, luar biasa ini Sobat Polri, informasi dan kesempatan yang bagus untuk putra-putri terbaik Kutai Timur untuk bergabung ke Korps Baju Coklat Bayangkara, yaitu di bidang pertanian, perikanan, peternakan, sampai bidang kesehatan dan gizi. Mungkin syarat-syarat secara umum Pak terkait sama penerimaan ini apa Pak? Apa misalnya apa itu tinggi badan Oh, iya, atau apa gitu Pak? Biasanya ya ngapunten, saya juga latar belakang dari anaknya seorang petani Pak. Kadang-kadang itu kakinya ya biasanya juga enggak pakai sandal. Ya, mungkin ada bisa jelaskan Pak Rusyanto. Jadi mungkin sedikit akan saya jelaskan secara urutan karena untuk syarat itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Oke, Mas Wahyu. siap. Tapi untuk kali ini karena yang diterima dari latar belakang pertanian dan kesehatan, kesehatan masyarakat dan gizi, itu ada beberapa kriteria yang memang agak dipermudah. Oh, gitu ya. Contohnya seperti kaki yang di bawahnya itu rata. Hmm. Kalau kita mendaftar polisi tugas umum, itu ya rata-rata nggak lulus. Oh. Karena nggak masuk klasifikasi untuk bentuk kaki paling bawah itu. Sementara untuk kali ini masih dipertimbangkan untuk lulus seperti itu. Terus yang kedua ada penyakit-penyakit kulit yang masih batas tolerir, mungkin ada apa kulitnya sedikit lecet-lecet dan mungkin penyakit kulit lah seperti itu yang disebabkan oleh jamur dan lain sebagainya, masih kita kasih toleransi untuk bisa lulus. Karena tidak menutup kemungkinan kalau yang berlatar belakang pertanian otomatis kerjanya kan di tempat-tempat yang kotor, peternakan tempat-tempat yang kotor, di kolam dan lain sebagainya, ya di kandang sapi seperti itu. Kasihan kalau mereka hanya memiliki penyakit kulit yang bisa ditolerir, kenapa tidak diluluskan seperti itu. Secara umumnya ya mungkin wah ini agak mudah lah ya men. Warga negara Indonesia jelas ya kan itu. Kemudian berdasarkan Pancasila dan undang-undang jelas ya gitu kan. Pendidikan paling rendah SMA. SMK ya. Untuk kali ini SMK. SMK berarti yang lulus bulan Juni kemarin atau Juli kemarin ya, Pak? Pokoknya tahun kemarin Pokoknya sekarang sudah punya ijazah SMK gitu. Silakan. Ayo daftarkan diri. Bergabung dengan kami ya jurusan-jurusannya nanti akan dijelaskan sama Pak Rusyanto tadi. Yang penting sehat jasmani rohani, ada SKCK, kemudian umur paling rendah 18 tahun saat dilantik. Jadi 17 tahun lebih. 7 bulan. 7 bulan. Saat masuk pendidikan. Saat masuk pendidikan tambah 5 bulan pendidikannya ya Pak? Iya, mohon maaf Mas Wahyu, saya jelaskan. Kelewatan tadi ya? Iya, lupa saya. Untuk buka pendidikan itu, jadi pendaftaran dari mulai tanggal 11 November sampai 17. Proses untuk seleksi dan lain sebagainya sehingga nanti dibuka pendidikan di Januari 2025. Jadi penutupan atau pelantikan nanti di bulan Juni 2025. Jadi itu nanti sudah begitu keluar langsung kita actionkan ke seluruh Indonesia. Terus tempat pendidikannya di Pusdikbimas Lemdiklat Polri. Di pertanian. Sedangkan untuk Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat di Sepolwan Lemdiklat Polri. Jadi pendidikannya di sana ya Pak? Iya, pendidikannya di Pulau Jawa lah. Asik. Keren ya. Keren lah ya. Ini adalah memang pertama kali. Kalau kemarin kan Bakomsus itu bercampur dengan lulusan-lulusan yang lain. Seperti mungkin teknik, mungkin komputer, mungkin seperti itu. Tapi kali ini khusus pertanian. Pertanian dan peternakan. Ini jadi peluangnya semakin memang dikhususin ya, untuk kali ini. Dan ini baru inilah dibuka khusus untuk pertanian. Nggak bercampur dengan bintara
yang mempunyai komoditas lainnya. Lainnya, benar. Artinya ini akan memperbesar peluang rekan-rekan para calon anggota Polri yang mau bergabung di Bakomsus ini peluangnya akan semakin besar nih. Iya kan? Karena tidak tercampur dengan spesifikasi yang lain ya Pak. Iya. Ini sarjana teknik, sarjana kedokteran atau apa, ini cuma hanya pertanian, peternakan dan perikanan. Perikanan. Nah, sementara yang gizi dan masyarakat juga tersendiri. Iya. Artinya peluangnya akan semakin Masing-masing peluangnya masing-masing. Kesempatan, kan monggo silakan mungkin bisa mendaftar sendiri atau sekedar bertanya-tanya dulu ke bagian SDM Polres Kutai Timur, buka setiap hari kerja. Ya pokoknya hari kerja. Senin sampai Jumat. Sabtu kita layani juga. Sabtu. Ya. Waduh. Iya. Kami siap. Kalau hari Minggu saat pendaftaran kami juga harus layanin. Oh. Walaupun hari Minggu karena mungkin ada yang peminat yang mendaftar kepada kami, tetap kami layanin sampai hari Minggu seperti itu. Oh, luar biasa ini. Mulai buka hari ini SDM buka sampai hari Minggu. Ya. No libur. Kan gantian-gantian. Okay. Anggota personil kan di situ, Mas. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi, Pak. Itu tadi terkait sama batas usia dan lain sebagainya ya. Mungkin ada lagi, Pak, Ya. syarat-syarat khususnya. Ya, khususnya ini masih banyak. Contohnya belum pernah menikah. Oh. Dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama seperti itu, bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Iya. Tidak boleh status janda atau tidak boleh ya? Kali ini nggak boleh. Tidak boleh. Atau beristri. Nanti mempengaruhi dinasnya, karena dinas polisi kan cukup berat. Kalau sudah punya anak istri baru dinas kok kayaknya ngurusi yang lainnya nanti. Iya, Mas Wan tidak bertato, nggak boleh, dan tidak memiliki tindik di telinga seperti itu. Kalau cewek boleh ya Pak? Ya. Kalau cewek. Kalau cewek boleh aja, itu pun di telinga. Tapi kalau tindik-tindik yang lain nggak boleh juga gitu loh. Karena saat ini kan banyak juga tindik-tindik yang iya diperuntukkan di bagian tubuh yang lain seperti itu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kemudian yang jelas bebas narkoba lah, Mas Wahyu. Karena narkoba ini waduh musuh negara. Makanya itu nggak boleh, dibuktikan dengan surat keterangan dari narkoba. Mungkin nanti ada pengecekan narkoba segala. Pasti. Sebelum dilakukan verifikasi persyaratan lainnya, yang pertama nanti kita cek apakah yang bersangkutan ada indikasi narkoba. Tapi ya saya yakin kalau yang sudah berani mendaftar di Polres Kutai Timur, ingin jadi polisi, nggak berani lah Mas yang ada indikasi narkoba dalam darahnya seperti itu. Sama aja setor ya. Nah, itulah seperti itu Mas Ayu. Nggak usah jadi polisi. Nggak usah jadi polisi, masuk penjara ya kan begitu nanti jadinya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ibaratnya nilai punya semangat kebangsaan tinggi. Jadi nggak boleh sembarang orang yang bisa masuk polisi kalau nggak punya mental kejuangan, kenegarawan yang tinggi ya. Kita nggak akan rekrut itu yang seperti itu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Karena nanti itu dalam proses itu kita nanti juga cek latar belakangnya Mas. Misalnya dia nggak pernah Pak, ternyata setelah kita banyak musuhnya, sering melakukan keonaran, melakukan ganggu orang, mengganggu ketertiban umum, terus dan lain sebagainya. Jadi yang kita tes ini betul-betul minimal baiklah di tengah masyarakat sudah gitu, seperti itu. Karena Polri akan menjadi contoh nanti pada saat turun ke masyarakat. Nah, seperti itu Mas Wahyu. Siap. Kemudian membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaannya untuk ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Gitu. Kemungkinan misalnya kalau seandainya kita daftar, berarti kita harus siap ditempatkan seluruh wilayah Indonesia ya Pak? Iya, seperti itu. Tapi insya Allah kalau memang daftar dari Kuti, Mas, insya Allah kalau Bintara pasti
di sini pun juga butuh Lahan tenaga, lahan pertanian kan banyak yang masih perlu perhatian khusus untuk mengolahnya seperti itu, untuk kemakmuran rakyat Bukit Timur. Saya yakin memang di situ perjanjiannya seluruh wilayah Indonesia. pastilah karena Indonesia ini luas toh. Tapi kan dari pengiriman daerah lain juga ada. Tentu saja apabila kita sudah lulus, tentunya saya yakin dan percaya mereka akan ditempatkan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur lah seperti itu. Apalagi nanti ibaratnya di Kalimantan Timur ini akan menjadi ibu kota negara. Nah, ibu kota negara. Dengan wilayah yang masih luas, ya kan, hijau rano membentang di mana-mana. Nah, itu potensi untuk menjadi swasembada pangan seperti asta citanya Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa terwujud kan gitu ya. Warga masyarakat bisa memproduksi bahan pangan sendiri, tidak usah impor sana sini, ya kan itu. Insya Allah akan mandiri pasti. Dan kalau bisa kita yang ekspor. Pasti gitu. Seperti itu. Ini polisi sudah mendukung. Saya yakin dan percaya seluruh masyarakat sangat setuju, warga negara Indonesia sangat setuju. Nanti kemungkinan ke depannya ditunjang lagi dengan instansi lain yang mendukung juga program Pak Prabowo ini. Saya yakin dan percaya apa yang dicita-citakan Pak Prabowo, dan tentunya itu cita-cita masyarakat Indonesia lah yang untuk swasembada itu nggak akan susah. Pasti bisa tercapai, apalagi tanah kita banyak juga lahan kosong yang nggak diolah, Mas. Seperti lagunya Kusmus, orang bilang tanah kita tanah surga. Nah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, kita lempar biji apa tumbuh. Nah, gitu. Lempar lombok tumbuh. Lombok. Tahu-tahu merah sendiri. Kan gitu. Siapa yang ngemerahin? Nah, kan gitu. Itu membuktikan bahwa tanah Indonesia ini subur makmur. Yakin dan percaya itu, Mas. Oke. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi, Pak. Tadi sudah tidak bersedia tempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mandiri, kita harus tidak anak mami. Biasanya anak-anak sekarang kalau tidak bisa tidur kalau tidak dibawa ketek mamanya. Mungkin lulusan SMA atau apa itu kan ya harus siap jadi anggota Polri, bisa ditempatkan di mana saja. Kan ya. Jelas jauh dari orang tua udah siap. Pokoknya berbakti pada nusa dan bangsa. Betul sekali. Namanya tugas Pak ya. Oke, mungkin terkait sama tinggi badan sama berat badan mungkin Pak bisa dijelasin Pak. Untuk tinggi badan Mas itu untuk yang SMK itu pria itu 163 minimal. Nah, kalau wanita itu 157 cm. Ya ini beda kalau polisi yang dinas umum itu biasanya kan 165 Mas. Nah, kali ini dikurangi 163 syarat-syaratnya. Jadi mungkin gini Mas Bayu, mungkin kalau kita bicara mau jelaskan satu persatu mungkin nggak cukup juga. Jadi saya beri gambaran untuk Bintara khusus yang mempunyai kompetensi khusus bidang pertanian, perikanan, dan peternakan terkait nanti prodi atau fakultas khususnya yang yang diperoleh dia, ijazahnya dia. Karena dari perikanan itu macam-macam Mas, ada ilmu sains perikanan, aquakultur, teknologi hasil perairan, seperti di peternakan itu ada nutrisi ternak, nutrisi dan teknologi pakan ternak, terus teknologi hasil peternakan, demikian juga khusus gizi, itu ada bidang-bidang macam-macam seperti itu. Nanti terkait klasifikasinya itu bisa langsung ditanyakan ke bagian SDM Polres Kutai Timur Mas. Mungkin ada yang mau daftar, aku ini kayaknya memenuhi kriteria untuk kesehatan masyarakat. Nah, sementara aku fakultasnya di kuliahnya ini bisakah memenuhi syarat ini? Bisa ditanyakan langsung ke bagian SDM Polres Kutai. Kalau untuk di Polres sendiri itu Mas, kita hanya untuk memfasilitasi saja. Jadi kalau di Polres Kutai Timur nanti kita cek persyarat-syaratnya secara keseluruhan. Karena nanti yang memproses untuk tahapan-tahapan itu Polda Kaltim.
Jadi jangan sampai nanti kita cek di sini, jangan sampai ke Balikpapan dia kekurangan berkas dan lain sebagainya. Jadi nggak sia-sia gitu. Jadi saat kita berangkat kan di Polda Kaltim yang bersangkutan sudah fake bahwa memenuhi syarat kelengkapan kelapatan atur. Jadi di Polda Kaltim nanti dilakukan pemeriksaan arbitrasi awal. Tentunya kalau arbitrasi awal itu kalau sudah kita berangkatkan ke Polda Kaltim, saya rasa nggak ada kekurangan. Pasti lulus Mas untuk tahapan ini. Karena sudah dicek di sini. Iya, udah kelengkapan. Jangan sampai nanti udah di sana baru administrasi aja udah nggak memenuhi syarat. KTP-nya ketinggalan. Nah, kasihan toh dia yang bersangkutan. Kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 1. Itu pun di sini kita cek secara keseluruhan ya. Semacam mungkin tinggi badan. Iya, itu berat badan itu nyata. Jangan sampai nanti diukur di Polda Kaltim nggak cukup tingginya, kan kasihan jauh-jauh dari mungkin dari Wahau, dari Kongbeng, dari Moran Calong, dari sandaran sana yang jauh-jauh, begitu nanti dicek di Balikpapan tingginya kurang, kan kasihan. Pemeriksaan psikologi tahap 1 seperti itu. Ini pemeriksaan psikologi itu menggunakan tes juga, tes yang pakai itu computer assisted test itu, CAT bahasa Inggrisnya itu, dengan penilaiannya nggak bisa diganggu gugat, ibaratnya udah kita ngisi cuma yes no aja ibaratnya, tapi lewat komputer, terus nilainya juga langsung di situ kelihatan bahwa yang bersangkutan ini layak nggak psikologinya untuk dijadikan anggota Polri. Luar biasa. Iya Mas, nggak ada main-main di situ, nggak ada Mas. Yang bisa menentukan lulus atau tidak lulus. Yang bersangkutan. Gitu. Luar biasa. Jadi psikologinya kalau zaman saya dulu Pak, waktu jadi polisi itu kan pakai manual ya Pak. Iya. Pakai apa, Tulisan, gambar ya, nambah-nambah, ngurang-ngurang, deret, nyocokkan apa gambar kotak-kotak gitu ya, macam-macam. Sekarang sudah menggunakan CAT. CAT. Itu di depan komputer langsung dikerjakan, setelah selesai Langsung nilainya kelihatan. luar biasa. Seperti itu. Nggak sempat contekan. Oh, contek nggak sini, sempat Mak. Nggak sempat seperti itu. Kemudian tes kompetisi keahlian. Ya, hanya meliputi aspek pengetahuan, keahliannya apa di situ. Tentunya lewat komputer juga. Jadi tidak ada main mata sekarang. Nggak ada. Luar biasa. Kemudian asesmen mental ideologi juga menggunakan CAT juga seperti itu. Ya. Kemudian sidang menuju pemeriksaan kesehatan tahap 2. Mungkin kemarin ada yang kurang atau yang ada perubahan di kesehatan tahap 1 itu dicek kembali tahap 2. Mungkin yang tahap 2 itu biasanya yang dalam-dalam. Lebih spesifik lagi. Ya, mungkin darahnya. Iya, jantungnya, levernya, dan lain ginjalnya dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi anggota Polri yang benar-benar harus sehat ya Pak. Sehat. Karena harus turun ke lapangan bersatu dengan masyarakat. Iya, yang jelas tahan cuaca dan lain sebagainya. Ketahanannya teruji lah seperti itu. Kemudian uji keselamatan jasmani. Biasa Mas, seperti tes kegiatan yang lain, kesehatan jasmani tetap dilakukan. Karena itu tadi untuk ketahanan fisik, nguji yang bersangkutan, seandainya nanti di lapangan sudah ditempatkan di mana dia bertugas, tentunya sudah teruji banyak fisiknya lah seperti itu Mas. Nah kemudian tes psikologi lagi tahap 2 lagi, terus PMK. Nah ini penelusuran rekam jejak media sosial dan penilaian secara kualitatif. Nah, jadi ini sekarang ini memang canggih. Jadi kepada masyarakat itu rekam jejak digital juga mempengaruhi juga. Ya biasanya kan anak-anak sekarang itu yang sudah dilarang pun dilanggar. Contohnya itu buka situs judi online. Situs yang miring-miring min-min itu Mas, seperti itu. Nah nanti begitu dibuka rekam jejaknya kelihatan tuh yang bersangkutan. Jangan sampai seperti itu.
Jangan seperti itu pendaftar kepada pendaftar ya nggak usah buka-buka itu. Kalaupun ada di HP-nya ya abaikan saja, lewatin saja. Tentunya kelihatan antara yang mengabaikan sama yang ikut masuk di link tersebut, otomatis kan kelihatan rekam jejak digitalnya seperti itu, Mas. Itu nanti juga dinilai di kita bahwa karena kalau sudah buka-buka situs judi online tentunya nggak cocok dong dia jadi anggota Polri seperti itu. Dia harusnya menumpas perjudian. Perjudian malah dia kok ada rekam jejaknya kok malah mendukung kan seperti itu. Iya. Nah ini tes psikologi tahap 2 pendalaman PMK penelusuran minat dan kemampuannya dia. Jadi di sini tes psikologi itu mungkin punya yang jelas kalau dia punya kemampuan, misalnya saya Pak, apa hobimu misalnya contohnya, hobi saya olahraganya pencak silat. Nah, paling nanti dites juga di situ gerakan-gerakan dasar silat, mungkin jurus-jurus awal pembukaan silat seperti itu Mas, seperti itu. Betul enggak ini hobinya silat kan seperti itu, minimal nanti dari pengetes dari kami juga punya keahlian juga dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang silat sedikit-sedikit, jadi tahu oh betul dia seperti itu. Kemudian pemeriksaan administrasi akhir kalau sudah melewatin. Jadi sistemnya sistem gugur itu Mas. Dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, itu kalau memang dia gugur di tahapan itu ya sudah nggak bisa dilanjut lagi. Nggak bisa untuk mengikuti tes selanjutnya. Selamat tinggal lah seperti itu. Kemudian setelah pemeriksaan administrasi akhir, biasanya kalau administrasi akhir nggak ada masalah biasanya. Karena sudah tinggal administrasi ijazah dan lain sebagainya, legalisir, akte kelahiran, KTP, kartu keluarga, saya rasa nggak ada masalah kalau sudah nggak ada yang gugur lah kalau sudah di sini. Nah kemudian setelah administrasi terakhir itu dilakukan sidang terbuka penetapan kelulusan akhir. Biasanya. Jadi tidak bersurat gitu, kamu lulus atau enggak? Biasanya ada surat-suratan gitu. Ini baru sidang aja Pak. Jadi Okay. sidang masing-masing calon yang sudah dinyatakan lulus sampai terakhir itu ngumpul jadi enggak, nanti dipanggil satu-satu, terus yang nyidang itu biasanya 2-3 orang di situ, diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai apa yang mau ditanyakan oleh para pengetes yang memberikan tes itu. Seperti itu. Kemudian baru pengumuman, nanti pengumumannya biasanya lewat DR yang dinyatakan yang bersangkutan lulus seperti itu. Nanti akan diberitahu kepada yang lulus sesegera mungkin, tidak boleh lama-lama. Gimana caranya berita ini nyampe ke yang lulus tadi. Pokoknya dimanapun dia berada, kita kejar, kita kasih beritahu bahwa yang bersangkutan lulus. Langsung bawa baju putih, berangkat kan begitu. Ya, alhamdulillah kan kalau dia dinyatakan lulus, suatu kebanggaan buat dia sendiri, iya, keluarganya, tetangganya, masyarakat situ tentunya, dan tentu Polres Kutai Timur lah. Seandainya yang lulus itu orang Kutai Timur seperti itu. Ini kesempatan yang bagus buat Sobat Polri atau warga masyarakat Kutai Timur, putra-putri terbaik Kutai Timur. Kesempatannya sangat luar biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Dengan prinsip dari Bank SDM itu betah. Iya, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Bersih, tidak ada apa-apa. KKN tidak ada. Nah, kalau ada berita-berita di luar itu Laporan ada Mas, ada link kami untuk laporan itu. Kalau yang dicurigai, contohnya apa, memberikan suap, minta suap dan lain sebagainya, laporkan kepada kami. Karena kita diberi wadah untuk itu, untuk kalau memang dia sudah melakukan tindak pidana ya kita proses. Jadi bersih, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Gitu ya. Ya seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Pak Kabak SDM, Bapak AKP Rusyanto. Mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi Pak, tentang umum, persyaratan khusus, kemudian ini urut-urutannya, ujiannya dan lain-lain. Kayaknya sudah ya Pak? Sudah semua kayaknya. Wah, ini mungkin kita perlu tanya-tanya ini di luar inilah. Ya, ini setelah nanti teman-teman dari warga masyarakat yang mendaftar, saya dengar-dengar dari Bank SDM ini ada program yang sangat luar biasa, yaitu apa ya, pelatihan
pelatihan bagi calon anggota Polri. Betul nggak itu, Pak? Iya Mas, itu Oke. tiap tahun kita laksanakan, udah beberapa tahun ini, mungkin 5 tahun ini kita laksanakan. Mm-mm. Diperuntukkan bagi masing-masing pemuda-pemudi, pelajar Mm-mm. yang pengen jadi anggota Polri, kita membuka kesempatan untuk dilakukan pelatihan terkait mekanisme proses menuju menjadi anggota Polri. Jadi di situ kita berikan pelatihan semuanya. Dari mulai tes kesehatan, kita cek kesehatannya, Oke. terus Samjasnya kita tes sesuai dengan standar Samjas masuk di polisi, kemudian pengetahuan umumnya Mas, kita tes juga, itu pun online juga kita. Jadi nilainya nggak bisa direkayasa, atau kami memberikan bocoran soal tidak ada. Itu soalnya langsung dari Mabes sana. Jadi hari itu soalnya apa yang mau diberikan itu betul-betul kita nggak tahu. Jadi nanti bisa kita lihat kemampuan putra-putri kita yang berminat jadi anggota Polri sampai sejauh mana ilmu pengetahuannya. Termasuk juga tes psikologinya nanti diajarin juga di situ. Nanti bisa kita lihat, oh ternyata anak-anak yang ikut pelatihan itu kekurangannya di sini, nanti kita berikan motivasi untuk meningkatkan nilainya di situ. Sehingga nanti begitu tes nilainya bagus semua gitu Mas. Oh, gitu. Tahapan-tahapan tes. Itu yang ikut dari pelatihan itu siswa-siswi yang masih kelas 3 itu boleh? Boleh. Boleh ya. Dia ngikutin kelas 3 juga boleh. Nanti untuk pendaftaran setelah dia lulus atau tahun depan yang lulus seperti itu. Betul. Boleh Mas. Jadi tidak hanya untuk Bakomsus saja, tapi juga untuk yang polisi tugas umum, Kabak SDM ada program pelatihan khusus. Itu hari apa, Pak? Pelaksananya hari Sabtu Sabtu pagi. Untuk yang Lari siang-siang. nggak ada masalah, namanya untuk tes untuk mereka belajar disiplin dan lain-lain. Untuk ketahanan fisiknya nggak ada masalah. Dan kalau untuk di Polsek itu seluruh polsek juga melaksanakan. Oh, mengadakan juga. Kita ada 10 polsek di sini, semuanya melaksanakan hal itu juga. Kalau di polsek bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Ada 2 tempat tergantung mereka melaksanakan di sana. Baik, ini mungkin salah satu komitmen dari Bak SDM, mungkin atas arahan dari Bapak Kapolres Kutai Timur, Bapak AKBP Chandra Hermawan ya. Untuk di setiap polsek itu sudah ada pelatihan. Kemudian nanti pada saat pendaftaran, kalau bisa ini sudah terlatih, teruji, sudah sehat, sudah punya kemampuan dan siap untuk bersaing dengan kontingen atau peserta lain dari kota lain. Ya. Oke. Ya, seperti itulah Pak Soe. Luar biasa, harapannya warga masyarakat Kutai Timur itu banyak yang Menjadi anggota polisi. menjadi anggota polisi. Jadi anggota polisi. Ini kesempatan luar biasa Dan untuk Kutai Timur juga diharapkan mereka setelah dinas kembali lagi ke sini gitu, supaya kalau bukan kita yang menjaga wilayah Kutai Timur, siapa lagi? Ya kita manfaatkan itu putra-putri kita sendiri untuk Kutai Timur sebagai penyangga ibu kota negara. Tidak Pastinya. menutup kemungkinan nanti putra-putri terbaik Kutai Timur mungkin bisa jadi presiden. Wih. oh iya Mas. Iya Itu dong. kan sekarang terbuka. Pemilihan presiden pun terbuka sekarang. Betul. Persyaratannya udah jelas dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ke depan. Lagi IKN kan pindah sini Pak Dika ya kan? Ya, mudah-mudahan lah. Tidak menutup kemungkinan mungkin Pak Rusyanto. Wah kalau saya kan nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya. Udah mau purna pensiun ya tinggal nunggu yang mudah-mudahan. Siap. Mas Wahyu. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk masyarakat Pak, silakan. Nggih. Kepada masyarakat Kutai Timur, putra-putri dan lain sebagainya. Saat ini dibuka pendaftaran untuk Bakomsus khusus pertanian, perikanan dan peternakan yang SMK, begitu juga D3, D4 dan sarjana untuk menjadi bintara polisi yang mempunyai kompetensi khusus. Jadi kalau minat silahkan mendaftar ke Bak SDM Polres Kutai Timur. Oke. Seperti itu Mas Wahyu. Siap. Terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Rusyanto. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ini karena ini sifatnya urgent ini dan harus tersosialisasikan. Ini program yang bagus yang mungkin perlu warga masyarakat sekarang harus tahu nih. Iya. Saya pun terima kasih Mas Wahyu diberi kesempatan Oh, untuk siap. bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah-mudahan media ini bisa
dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Timur dan sesegera mungkin mendaftar Bakomsus tentunya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, salam sukses Pak Rusianto. Demikian perbincangan kami dengan Bapak AKP Rusianto, Kabak SDM Polres Kutai Timur terkait penerimaan polisi jalur Bakomsus Bintara kompetensi khusus peternakan, pertanian, perikanan dan juga kesehatan gizi masyarakat ya. Ini kesempatan yang bagus. Apabila belum jelas silakan bisa menghubungi beliau atau langsung datang ke Bak SDM Polres Kutai Timur. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Ayo bergabung dengan kami untuk menjadi anggota Polri. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk warga masyarakat Kutai Timur. Ini adalah Kabar Sikutim, podcast Polres Kutai Timur. Apabila ada yang ingin dibahas atau ada masukan dari warga masyarakat bisa komen di bawah. Nanti akan kita langsung datangkan narasumbernya. Contoh mau bertanya-tanya terkait sama masalah lalu lintas, nanti langsung Kasat Lantas yang akan kita bicarakan di sini atau kita undang untuk menjadi narasumber. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang mungkin bisa di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu, selalu jaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan juga keamanan ketertiban masyarakat menjelang pemilu ini. Kami harapkan kepada seluruh masyarakat tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita boleh berbeda, tetapi kita semua tetap bersaudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi.